Kenapa orang kaya bisa tambah kaya dan orang miskin tambah miskin? Penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah. September 2020 tingkat kemiskinan di desa naik sekitar 0,4% menjadi 13,2%. Tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial. Mereka punya beberapa ciri khas yang bikin mereka kaya. 1. Orang kaya pantang drama yang nggak perlu. Orang susah kebanyakan nonton TV. Yes. Ini Bu, mam saya sakit Bu. Orang kaya fokus pada tujuan mereka. Punya mimpi 1 miliar sebelum usia 30? Mereka akan fokus dalam membangun bisnis mereka untuk mencapai 1 miliar. Kedua, orang kaya itu pantang makan makanan cepat saji sama makanan-makanan yang nggak sehat. Deddy Corbuzier, Ade Rai, Raymond Chin, mereka jaga makan sob. Makanya dikontrol. Nggak asal makan makanan instan. Karena makanan-makanan cepat saji itu ngandung lemak dan gula dalam kadar yang tinggi. Kalau lu sering makan kayak gitu, konsentrasi lu bakal turun, lu bakal obesitas, nggak bisa kerja dengan maksimal. Jadi otomatis, lu nggak bakal bisa bekerja sebaik biasanya. Orang kaya itu selalu belajar juga. Belajar investasi, belajar skill buat bisnis, belajar buat bikin konten, skill apapun yang bisa menghasilkan uang. Orang kaya juga belajar untuk menjaga uangnya dengan baik dan menginvestasikannya. Mereka melek finansial, tahu kalau mereka tidak bisa jadi kaya cuma dengan modal gaji. Gaji aja nggak cukup. Mereka butuh aset dan instrumen keuangan seperti saham, properti, kripto, yang bikin mereka tambah kaya. Orang miskin nggak tahu gitu-gituan. Orang miskin nggak tahu waktunya dihabisin buat apa. Mereka nggak belajar apa-apa. Kebanyakan nganggur. Mereka juga selalu ngeluh dan menghambur-hamburkan uangnya untuk hal yang nggak produktif. Banyak lah kayak beli iPhone lah, beli aksesoris, beli cincin yang sebenarnya tuh nggak ngasilin apa-apa. Beda dengan orang kaya. Orang kaya, apapun yang mereka beli itu investasi. Ngasilin duit buat mereka. Yang keempat, orang kaya pantang beli barang yang mereka nggak mampu beli. Walaupun lagi diskon, apalagi pakai pay later. Kapan bayarnya? Saya nanti dulu kamu ini sudah 5 tahun kamu nunggak. Kamu juga, baru kamu juga. Kalian hidup mewah setiap hari. Jangan karena kita teman terus kalian tidak mau bayar utang. Saya juga nanti dulu Orang kaya tahu apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Oleh karena itu, biasanya orang kaya hanya pakai kurang nih dari 30% penghasilan mereka buat keinginan. Sisanya buat kebutuhan dasar dan sebagian besar lagi buat investasi. Orang miskin akan cenderung beli barang yang lagi diskon walaupun mereka nggak butuh sebenarnya. Dan itu lebih gede dari 30% pendapatan mereka. Jadi kayak duit mereka, kekayaan mereka itu dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang mereka nggak butuh sebenarnya. Karena itu, mereka nggak punya kesempatan buat menambah kekayaan mereka. Orang kaya itu juga selalu bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan, dia berusaha memperbaikinya. Ia mengevaluasi dirinya supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Orang miskin akan lempar salah kesalahan sini. Lempar ke teman kerjanya lah, lempar ke atasannya lah, lempar ke keluarganya lah.
lempar aja semua. Salahkan pemerintah, ia nggak pernah melihat bahwa ia juga melakukan kesalahan gitu. Dan karena hal seperti ini, mereka tidak pernah mengintrospeksi dirinya. Lebih dulu. Jadi waktu itu ibu dinikahkan oleh orang tua usia berapa? 13 tahun. Usia 13. Waktu itu masih sekolah atau seperti apa? Udah keluar, baru keluar SD. Baru lulus SD. Bagaimana ceritanya? Masih ingat tidak waktu umur 13 itu seperti apa? Ceritanya gini, orang tua saya kan yang lakinya nggak bisa ini nafkahin gitu. Orang tua saya yang laki lumpuh semenjak saya sekolah SD kelas 2. Jadi yang ngurusin kan cuma ibu saya. Mungkin pikiran ibu saya gini, kalau saya udah dinikahkan mendingnya ya ada yang nyumbang-nyumbang gitu. Nyumbang-nyumbang apa? Yang cari duit. Yang bantu biaya? Bantu biaya gitu. Ibu Rasmina kenal dengan waktu itu calon suami? Enggak. Enggak kenal? Enggak. Umur berapa waktu itu calon suaminya? Umur 27 tahun. 27, umur 13. Iya. Jadi ketika dibilangin kawin gitu, langsung saat itu kawin atau seperti apa prosesnya, masih ingat tidak? Enggak, langsung nurut aja sama orang tua. Langsung nurut? Nggak berani nolak orang tua waktu itu? Enggak, kasihan sih orang tua saya, cuma ini yang cari nafkah orang tua perempuan saja. Dan berapa lama proses pernikahannya waktu itu? 2 tahun. Cuma 2 tahun? Terus? Ditinggal. Orang kaya itu juga pantang nikah dini. Orang kaya tahu ngerawat anak tuh nggak murah. Maka mereka menghindari pernikahan pada usia 20-an. Apalagi usia sekolah nih. Kecelakaan gitu. Orang kaya bakal fokus nih nata keuangan mereka sebelum nikah. Dan kalaupun mereka menikah, mereka biasanya tidak akan langsung memiliki anak. Orang miskin tidak memikirkan hal-hal seperti ini. Punya anak los, mau anak 5 lah, 10 lah, los aja. Jadinya mereka tuh kesulitan buat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sendiri itu. Kebanyakan anak, kebanyakan beban. Yang ketujuh, orang kaya tuh pantang menghambur-hamburkan uang. Orang kaya menggunakan uangnya dengan bijak. Sebagian besar kekayaan mereka diinvestasikan pada bisnis ataupun properti yang berpotensi menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, penghasilan mereka tuh banyak, nggak cuma dari satu sumber aja, nggak cuma gaji doang gitu. Ada profit bisnis, saham juga, kenaikan tanah, rumah, properti. Beda dengan orang miskin yang cuma ngandalin gaji doang. Nah, menurut sobat, apa ada lagi nih perbedaan orang kaya sama orang miskin lainnya? Kalau menurut sobat ada, bisa sobat tulis di kolom komentar.